Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghormati orang dengan cara kita berdiri dalam keadaan duduk kemudian kita berdiri. Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka cukup kita menghormati dengan jabat tangan atau semisalnya, adapun dengan berdiri maka dilarang oleh Nabi SAW. La nahyu man yaqumu lahu ikraman lah. Larangannya ini kepada orang yang merasa sombong, merasa bangga, atau kalau dia nggak disambut dengan berdiri marah. Bukan larangan untuk berdiri ketika orang lain datang. Assalamualaikum saudara seiman. Semakin hari, semakin banyak orang berlomba-lomba untuk mendakwahkan Islam, apalagi di zaman canggih seperti sekarang ini. Sudah ada beberapa hal pendukung, seperti media sosial, baik berupa Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwasanya mendakwahkan Islam itu bukan hanya sekedar menyampaikan teks-teks berupa Al-Quran dan hadis secara mentah saja, tetapi juga harus dimatangkan terlebih dahulu dengan jalan belajar kepada para ulama yang terpercaya, barulah bisa kita sampaikan dengan pemahaman yang benar. Amal baik tidak cukup jika hanya bermodalkan niat, tetapi juga harus dibarengi dengan ilmu, pemahaman dan tindakan yang benar. Karena, jika sampai kita salah dalam menyampaikan suatu perkara dalam agama, dampaknya akan sangat buruk bagi orang lain, khususnya untuk diri kita sendiri. Pertanggungjawaban yang harus dijalani akan sangat berat di akhirat nanti. Video ini bukan untuk mematahkan semangat saudara seiman sekalian untuk berdakwah, tetapi hanya sekedar mengingatkan agar kita senantiasa bersikap tahu diri jika masih minim ilmu. Maka bagi kita yang merasa belum cukup memahami agama, lebih baik untuk menyimak dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan ulama-ulama yang mumpuni keilmuan dan pemahamannya akan dalil-dalil. Ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka bersiaplah mengambil tempatnya di neraka. Begitu pula dengan menafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Perlu dengan ilmu, bukan hawa nafsu. Beberapa orang mengatakan bahwa agama Islam melarang, bahkan mengharamkan kita untuk berdiri, bahkan untuk sekedar menghormati seseorang. Baik orang tersebut adalah orang tua, guru, atau siapapun. Benarkah demikian? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ajir Ubaidillah berikut ini. Beliau bukan hanya memberi tanggapan dari paham beliau saja, tetapi juga membuka dan membacakan kepada kita kitab-kitab para ulama, sehingga kita mudah untuk meyakini bahwa yang beliau sampaikan nanti adalah bersumber dari para ulama terpercaya, bukan dari orang yang tidak jelas. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Semoga dapat kita pahami dan bisa mengamalkannya. Amin. Ada bapaknya berdiri. Kenapa kamu nggak berdiri? Gak sopan sama yang lebih tua. Maaf kak, tapi Rasulullah melarangnya. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghormati orang dengan cara kita berdiri dalam keadaan duduk kemudian kita berdiri. Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man sarrahu an yatamathal lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka cukup kita menghormati dengan jabat tangan atau semisalnya, adapun dengan berdiri maka dilarang oleh Nabi SAW. Nah, cukup kreatif, tetapi agak ambigu ya hadisnya, atau cara menjelaskan hadisnya agak ambigu. Jadi hadis yang diriwayatkan tadi itu adalah hadis Sayyidina Al-Imam Muawiyah radhiyallahu an. Di dalam kitab Umdatul Qari yang merupakan syarah dari Sahihul Bukhari, ada di juz 14 halaman 288. Di situ dikatakan hadis tadi, man sarrahu an yatamatsala lahur rijal, barang siapa yang seneng kalau dia datang ini dihormati dengan berdiri, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan booking tempatnya di neraka. Nah, dikomentari
dalam kitab ini, li'anna hadzal wa'id, bahwasanya ancaman ini innama tawajjaha lil mutakabbirin, diarahkan oleh Nabi untuk orang-orang yang sombong, wa ila man yaghdabu, ataupun orang-orang yang marah, au yaskhatu, ataupun orang-orang yang sakit hati, yang bendu, kalau orang Jawa mengatakan an la yuqamalah, ketika dia datang orang-orang tidak menyambutnya dengan berdiri. Jadi yang dijadikan larangan itu bukan berdirinya, tetapi kalau kita datang kemudian kita ingin dihormati dengan berdiri, kalau kita nggak disambut maka kita marah. Maka orang-orang yang sombong semacam ini, kata Nabi, tempatnya adalah di neraka. Bahkan Al-Imamul Qurtubi mengatakan innamal makruh al-qiyamu lil mar'i wa huwa jalis. Jadi kalau ada orang lain datang kemudian kita duduk berdiri, secara umum itu hukumnya makruh, tidak sampai batasan haram. Meskipun nanti ada hadis-hadis berikutnya yang akan kita bahas. Nah, maka dalam kitab Fathul Bari yang juga merupakan sarah dari Sahihul Bukhari, ketika menjelaskan hadis tadi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan hadis ini, ya, wa ajaba anhu at-Tabari bi anna hadzal khabar innama fihi nahyu man yuqamu lahu anis surur bidzalik. Jadi kita kalau bangga, kita datang disambut dengan berdiri, yang haram ini yang merasa bangga tadi. La nahyu man yaqumu lahu ikraman lah. Bukan larangan orang untuk berdiri menghormati orang yang datang tadi. Jadi larangannya ini kepada orang yang merasa sombong, merasa bangga, atau kalau dia nggak disambut dengan berdiri marah. Larangannya di situ. Bukan larangan untuk berdiri ketika orang lain datang. Lebih lanjut, dalam kitab beliau Al-Adhkar yang merupakan karya Al-Imamun Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar halaman 268, dalam fasal Al-Qiyamu li ashabil fadl, apa hukumnya berdiri untuk orang-orang yang memiliki keutamaan. Beliau mengatakan wa amma ikramud dakhil bil qiyam, memuliakan orang yang masuk dengan kita berdiri, maka beliau mengatakan falladzi nakhtaruhu, yang kami pilih atau yang kami putuskan annahu mustahabbun. Imam Nawawi mengatakan itu adalah dianjurkan, dengan catatan liman kana fihi fadilatun zahiratun, kalau memang yang datang ini orang yang punya keutamaan, min ilmin, karena dia orang yang alim atau guru kita, au sholahin, atau orang yang soleh, au syarafin, atau orang yang memiliki syaraf, kemuliaan. Kalau sholah tadi kesolehan, dia orangnya ahli ibadah, terkenal orang yang hati-hati dalam hukum, begitu. Au wilayatin, dia adalah pemimpin, baik itu jabatannya adalah presiden atau gubernur atau yang lainnya, catatannya mashubatin bisiyanah, kalau memang pejabatnya, pemimpinnya adalah orang-orang yang memiliki kehati-hatian, kesolehan, begitu. Au lahu wiladatun, atau dia adalah orang tua, atau dia adalah orang yang lebih sepuh. Au rahimun, ataupun hubungan kekerabatan, ma'asinin, tapi dia lebih tua. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, wa yakunu hadzal qiyam lil birri wal ikrami wal ihtiram, dan berdirinya ini benar-benar karena kebaikan, memuliakan, dan penghormatan, la lirriya wal i'dham, bukan karena riya ataupun bukan karena pengagungan yang berlebihan. Hadzal ladzi ikhtarnahu istamarra amalus salaf wal khalaf, kata beliau, pendapat ini yang kami pilih adalah apa yang saya lihat dan sudah berjalan, berlangsung, begitu ya, amaliyahnya orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang khalaf, yang datang kemudian. Nah, lebih lanjut, dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib karya Syekh Al-Bujairami,
dalam juz 1 halaman 2637. Ketika beliau membahas tentang hadis man ahabba an yatamatsalan nas baina yadayhi qiyaman wal yatabawwa maq'adahu minan nar, ketika membahas hadis itu beliau mengatakan bahwasanya li'annahu mahmulun ala man ahabba an yuqamalah, sama seperti yang tadi disampaikan. Ini adalah larangan untuk kita kepengen disambut dengan berdiri, jangan seperti itu. Tetapi tidak melarang orang untuk berdiri. Sampai beliau menyampaikan satu kisah gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian annahu amara ashabahu an la yakumu lahu idza marra bihim. Kalau Nabi lewat di depan para sahabat, Nabi memerintahkan kalian enggak usah berdiri gitu ya. Famarra yauman. Suatu hari Nabi lewat di depan Sayyidina Hasan bin Tsabit radhiyallahu an, faqama. Ternyata meskipun Rasulullah telah melarang kalau saya lewat kalian enggak usah berdiri gitu ya. Ternyata Sayyidina Hasan bin Tsabit berdiri. Maka beliau mengatakan qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi mahu mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun salimu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Beliau mengatakan qiyami lil azizi alayya fardun. Ketika saya duduk kemudian ada orang yang aziz, orang yang mulia yakni Nabi Muhammad SAW, saya berdiri, itu hukumnya fardu, wajib. Kenapa? Watarkul fardi mahu mustaqimu. Meninggalkan sesuatu yang fardu itu enggak mustaqim, enggak benar. Bahkan Hasan bin Tsabit mengatakan ajibtu, saya heran liman lahu aqlun salimu. Untuk setiap orang yang memiliki akal yang waras, ya rohadal jamala wala yaqumu. Melihat sosok semulia engkau ya Rasulullah, kemudian orang itu tidak berdiri. Maka Sayyidina Hasan bin Tsabit meskipun sudah dilarang oleh Nabi untuk jangan berdiri, beliau tetap berdiri. Maka waqad aqarrahul Mustafa. Ternyata Hasan bin Tsabit ini berdiri, Rasulullah enggak marah. Tetap Rasulullah diam. Kenapa? Ini dalil bahwasanya berdirinya itu enggak dosa. Kenapa? Kalau berdirinya dosa, pasti Nabi akan melarangnya. Jadi ini menguatkan pendapat yang awal tadi. Keharamannya ini mengarah kepada orang yang sombong, orang yang berbangga diri atau berbesar hati atau sampai marah kalau datang kemudian tidak disambut dengan berdiri. Dikatakan juga wa fihi hujjatun. Ini adalah hujjah liman qala, untuk orang-orang yang berkata inna mura'atal adab, menjaga adab khairun min imtithalil amr. Menjaga adab itu lebih diutamakan daripada menuruti perintah. Perintahnya Nabi suruh jangan berdiri, tapi karena adabnya ya orang semulia Nabi ya kita sambut dengan berdiri. Maka ini bisa kita simpulkan juga, semisal kita punya guru nih, guru kita melarang nggak usah berdiri kalau saya datang, nggak usah mencium tangan saya misal, maka bukan berarti kita lantas tidak menghormatinya. Kuncinya adalah mura'atul adab khairun min imtithalil amr. Meskipun perintahnya jangan berdiri, jangan hormati saya berlebihan misal, jangan cium tangan saya misal, tetapi meskipun perintahnya begitu, kalau kita meniru Hasan bin Tsabit tadi, maka sah-sah saja kita berdiri, sah-sah saja kita tetap menghormati dengan mencium tangan dan sebagainya. Kenapa? Kuncinya mura'atul adab muqaddamun atau khairun min imtithalil amr. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya kita tidak usah berlebihan, kepengen disambut dengan berdiri, kepengen disambut dengan gegap gempita, tidak usah. Kenapa? Kalau kita punya keyakinan sampai marah orang-orang nggak menyambut kita, itulah yang haram. Tetapi kalau kita berdiri menyambut guru kita, menyambut orang yang kita hormati, seperti kata Al-Imam Nawawi, itu bukan hal yang dilarang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita saksikan bersama penjelasan dari Ustadz Ajir Ubaidillah Rohimahullah yang bersumber dari kitab-kitab para ulama-ulama besar terpercaya dalam membahas tentang diperbolehkannya seseorang untuk berdiri dalam rangka menghormati seseorang yang kita muliakan, seperti orang tua dan ulama. Bahkan sahabat Rasulullah yang bernama Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhu keheranan dan menganggap seseorang tidak memiliki akal yang waras
jika ia tidak mau berdiri ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Sudah pasti itu adalah Rasulullah, para ulama, dan orang tua yang memang diberikan kemuliaan oleh Allah. Bahkan berdiri ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua dari segi usia saja hukumnya diperbolehkan. Maka sudah sepatutnya kita untuk berhati-hati ketika mendapatkan ilmu dari media sosial. Usahakan untuk menjaga pula keluarga kita dari bahayanya media sosial, karena zaman sekarang ini, siapa saja bisa berdakwah, entah benar atau salah. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.